Tapi begini, kalau kita berbicara terkait dengan riba, cara kita berlepas dari riba itu kan caranya adalah kita biarkan saja. Biasanya kan kalau pihak riba, pihak orang yang memberikan riba, ada rumah kita umpama kita beli dengan KPR umpamanya ya. Kredit kepemilikan rumah. Ketika kita tidak bayar kan mereka sita. Berarti kalau sudah selesai sita kan kita udah nggak ada kaitan dong dengan riba, udah bersih kan begitu. Atau dengan cara lain, kita segera melunasi ya semua tagihan dan cicilan pada waktu itu juga dengan cepat sehingga kita terbebas dari riba. Ah, itu caranya. Jadi sebenarnya Ibu Aisyah yang ada di Lampung tadi ya. Jadi kalau ingin memang terlepas ya, bagus sekali Ibu Aisyah itu membantu dengan cara jangan ini ya, jangan sikit-sikit maunya gitu. Langsung berapa utang Ibu berapa di bank? 10 juta. Nah, 10 juta. Bayarkan hari ini biar selesai ribanya langsung. Nah, demikian. Jadi tidak dia terikat lagi. Terikat dia dengan Ibu tinggal kan, dengan tinggal dengan Ibu dia itu kan artinya utang biasa yang nggak ada unsur ribanya di situ. Mestinya begitu caranya supaya dia berlepas diri dari riba. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kalau dia apa ya orang yang berutang kan pada asalnya kita kan tidak nanya kalau kita memang kita punya uang punya memang yang diminta itu kan kita nggak nanya kan sebenarnya nggak mesti artinya kita nggak dituntut untuk nanya mau kemana uang ini dibuatnya. Umpamanya ada si Alif datang ke kita meminjam uang. Apakah kita selidiki mau kemana? Kan nggak mesti begitu kan. Artinya kita tidak dituntut untuk hal itu. Kalau kita yang punya rezeki ya kita kasih saja. Tapi kalau kita tahu memang itu untuk di bank dan kita punya kelebihan untuk kita bisa bayarkan dia segera dan itu lebih baik. Agar dia berlepas diri daripada ribanya segera. Ah, begitu ya. Jadi bagus sekali tadi Ibu Aisyah ini sebenarnya kalau memang punya semua lunaskan supaya tetangga Ibu tadi itu clear lepas dari yang namanya jeratan riba tadi. Baik. Wallahu taala. Baik,